kotak hitam production. Bisa bangga sekali bisa screening film kita yang kedua dari kotak hitam production. Pertama kali kita ucapkan terima kasih buat Alliang Promosi yang sudah memfasilitasi semua ini. Film ini berkisah tentang eksil korban kekerasan 65 dan ada di Prancis. Yang kemudian di sana membuka sebuah restoran Indonesia. Tapi di sana restoran bukan sekedar restoran. Nah, pertanyaannya ada apa di balik restoran ini, kita tonton bareng-bareng aja deh tentang bagaimana pergolakan mereka, tentang politik, dan bagaimana kekerasan 65 berimplikasi pada kehidupan mereka di sana. Saya pikir itu dulu deh ya. Dibuka oleh Bung Karno permulaan Oktober sesudah terjadinya G30S. Jangan tidak ada. Untuk kita ya. Dia mesti tidak dijawab. Pengen sekali, cuma karena resikonya besar mereka nggak pulang. Tapi kadang-kadang mereka kalau di cerita yang tentang pembuatan dan konteks di mana kenapa mereka memilih restoran Indonesia untuk membuktikan persoalan eksil. Karena Kotak Hitam sendiri berdiri pada sebuah ruang penciptaan karya-karya yang berperspektif atau berpandangan terhadap sejarah alternatif, sejarah yang bukan sejarah pemerintah. Karena sejarah pemerintah kami pikir itu sama sekali nonsens karena dibuat hanya untuk pelanggengan kekuasaan, bukan untuk pembenaran dari sebuah kejadian. Kalau kita bicara soal orang-orang yang terhalang pulang ini, pertama kita harus ketahui dulu bagaimana mereka bisa datang, kemudian untuk apa mereka datang, dan yang ketiga kenapa mereka tidak bisa balik lagi. Dalam konteks inilah saya kira antara lain kenapa Bung Karno mengirim banyak sekali mahasiswa untuk belajar tidak hanya di satu tempat tapi dimanapun juga. Ada yang ke Amerika Utara, mungkin ada yang ke tadi Patrice Lumumba University di Moskow, di Kuba, di mana-mana. Supaya apa? Supaya nanti ada variasi intelektual kalau datang di Indonesia ini. bagusnya lagi, ini lolos ntar ketemu sama ini, ntar ketemu sama ini, ntar ketemu sama ini. Jadi mereka mau punya jaringan yang kuat mas, meskipun jarak mereka jauh gitu. Tapi yang bisa kita lihat di film Restoran Indonesia, bagaimana sebenarnya anak-anak bangsa, anak-anak muda yang akan dikirim oleh negaranya, oleh bangsanya, dan diminta kembali, artinya nanti akan kembali untuk membangun negerinya, itu kemudian menjadi anak haram bukan di negara orang, tapi bahkan di negara sendiri. Karena apa? Karena dia tidak dapat kembali. Kira-kira sebulan yang lalu saya diundang di Jakarta di Kuta Indonesia and the World in 1965, dan saya pikir dengan adanya konferensi-konferensi semacam itu saya optimis kok akan ada rekonsiliasi. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan tadi itu tentang rekonsiliasi sebenarnya. Ya rekonsiliasi adalah bahwa kita tidak lagi beranjak di masa lalu, bahwa ada peristiwa di masa lalu, kita hidup di masa sekarang, dan bagaimana agar kita bisa hidup jauh lebih di depan. Itulah apa namanya yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Ini saatnya bagaimana orang-orang yang di PKI kan, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, itu berbicara tentang keadaan sebenarnya seperti apa. Bahwa sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Menyambung karena kita kotak hitam anak-anak muda, kebanyakan di sini juga anak-anak muda. Kalau saya merasa, jadi kayaknya anak-anak muda di Indonesia sekarang kan punya jarak yang begitu jauh dengan peristiwa-peristiwa itu, peristiwa 65. Jadi dibahas, saya nggak mengalami, terus gimana saya harus merasakan. Tapi yang harus tetap dilihat oleh generasi muda adalah
bahwa peristiwa 65 terjadi pembunuhan massal, pemenjaraan, dan lain-lain. Saya harapkan untuk generasi muda supaya mendapatkan bukti-bukti yang akurat, lebih baik kita bicara dengan para korban itu aja. Bagaimana kejadian dulu tahun 65, terus apa akibatnya, terus sampai sekarang bagaimana akibatnya juga. Memang trauma itu untuk orang-orang Tapal sampai dari dulu sampai sekarang itu masih dalam. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana, apakah dari wawancara yang dilakukan ketika membuat film tersebut, dari para narasumber itu menyatakan bagaimana kesulitan-kesulitan atau mungkin kesulitan yang paling sulit atau mungkin pernah ancaman-ancaman dari Kedutaan Besar Indonesia. Kalau tadi kan ada disebut Gus Dur yang benar sudah 3-4 kali datang ke restoran Indonesia itu, dan dia juga mengakui keberadaan mereka dan juga menghargai dan dia punya appreciation untuk yang aktivitas mereka di sana. Tapi kalau gimana standing pemerintah saat ini untuk orang-orang yang hidup di exile? Saya kira begitu, masih banyak, silahkan teman-teman diskusi lagi, lanjutkan di luar atau dimanapun juga. Terima kasih untuk teman-teman Kota Hitam yang telah meluncurkan film yang inspiratif, dan ini sebagai awal untuk diskusi lebih lanjut. Kita beri tepuk tangan. Itu untuk Pak Mobat dan teman-teman semua. Oke, terima kasih, selamat malam. Aman dan makmur, pulau kelapa dan amat subur, pulau melati pujian bangsa sejak dulu.